keluar. Kita juga sempat ya berdiri, cuma malas keluar. Gitu. Ya ternyata baru tour guide ini baru 3 bulan, gitu kan. Akhirnya nggak mungkin nggak sampai 1 hari, udahlah kita apa namanya? Kita Kita pulangkan gitu kan. Di rumah sakit daerah satu juga hancur gitu. Rumah sakitnya hancur. Jadi mereka bangun tenda juga sebenarnya di pelataran parkirnya. Jadi nggak ada bedanya ya. Nggak ada beda. Jadi mereka kewalahan ketika belum ada rumah sakit kita waktu itu. Halo Sobat KBRI Ankara, kembali lagi di Bincang Inspiratif. Nama saya Ratu dari KBRI Ankara bersama 2 orang penting yang sangat berkontribusi di misi kemanusiaan Indonesia di Hatay, Turki. Bersama kami yang pertama adalah Bapak Budi Wardiman dari Fungsi Ekonomi KBRI Ankara. Bersama kami juga Bapak Ondi Rahmat Mulya, Fungsi Pensosbud 2 KBRI Ankara, seperti itu. Seperti yang kita ketahui Sobat KBRI Ankara, pada tanggal 6 Februari tahun 2023 terjadi gempa yang cukup besar yang mengguncang Turki yang berdampak di 10 provinsi di Turki seperti Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır dan sebagainya. Kemudian Indonesia sejak tanggal 12 Februari sampai dengan 28 Februari menghadirkan 26 orang tim SAR medium dari Badan SAR Nasional dan 105 orang tim IMT yang mengkoordinasikan RS lapangan di Hassa Hatay, meliputi layanan gawat darurat, psikososial, dan juga dapur umum seperti itu. Ketika tim tersebut bekerja, kedua orang inilah yang mempersiapkan dan mengkoordinasikan seluruh pihak terkait di Hatay dan memastikan seluruh kegiatan sesuai dengan ekspektasi pemerintah dan masyarakat setempat, seperti itu. Dan nggak cuma itu, keduanya juga merupakan focal point untuk misi perlindungan WNI di wilayah terdampak bencana dan motor penyaluran bantuan logistik bagi WNI di wilayah-wilayah tersebut. Oke, seperti itu kurang lebih garis besar dari perjalanan misi kemanusiaan dan juga bantuan pemerintah Indonesia di Turki. Pertama-tama nih Bapak-Bapak yang ingin kami tanyakan, kenapa sih Pak, kan ada 10 wilayah yang terdampak gempa ya Pak ya, ada banyak sekali, ada Kahramanmaraş, ada yang lainnya. Kenapa pemerintah Indonesia memilih Hassa Hatay untuk dijadikan posko tim Indonesia seperti itu? Wah. Silakan Budi. Oh dia ini. Iya, terima kasih Mbak Ratu atas kesempatannya. Saya di sini bersama Pak Budi. Jadi kemarin itu pertanyaannya kan kenapa Hatay gitu ya, kenapa Provinsi Hatay. Jadi itu sebenarnya waktu itu saya ingat kita lagi rapat ya dengan Pak Dubes juga. Itu sebenarnya diberikan pilihan sama pemerintah Turki. Mau di Adiyaman itu juga cukup parah katanya, atau di Hatay. Nah tapi karena Hatay itu salah satu wilayah yang paling terdampak, jadi kenapa misi kemanusiaannya difokuskan di Hatay. Nah itu kita waktu hari pertama masuk ke Hatay, ke Antakya, itu memang skala kerusakan tuh masif sekali gitu. Hampir tidak ada bangunan yang utuh. Either itu runtuh atau retak dan segala macam. Jadi itulah kenapa salah satu alasan dipilih Provinsi Hatay, karena ya itu. Tidak hanya di Antakya, kita juga ke Iskenderun, ke Belen, ke Hassa, ke Kirkan gitu. Itu ya terdampak cukup parah. Itu juga jadi pengalaman ya Pak Budi. Iya, betul. Kita pertama kali masuk Hatay itu kita sempat bermukim, stay lah di satu wilayah namanya Kerekan gitu. Kerekan itu ada rumah ya, semacam rumah guest house gitu, tempat kita bermalam. Karena waktu itu praktis di Hatay itu infrastruktur itu belum berfungsi, listrik, air, terus jalanan, bandara itu belum ada yang berfungsi. Apalagi makanan, restoran semua gitu. Nah di rumah yang dikerekan itu kita masuk, ternyata tuh retak-retak gitu rumahnya gitu kan. Jadi kayak wah sempet khawatir juga nih kalau ada gempa susulan gitu.
bisa-bisa terdampak juga, tapi ya udah karena ikhtiarnya mau membantu ya, ya udahlah kita jalan aja terus dengan kondisi seadanya gitu ya Pak Bud. Ya, begitu. Mungkin tambahan dari kenapa poinnya diambil Hatay, selain yang disampaikan Pak Ondi tadi, salah satunya dari dua kota itu, Adiaman dan Hatay itu. Hatay karena memang WNI-nya cukup banyak di Hatay. Jadi salah satunya dipilihnya itu Hatay. Karena memang banyak ada beberapa puluh mungkin yang WNI yang tinggal di sana dan yang terdampak. Tapi alhamdulillah di Hatay masih bisa dievakuasi sebagian, dan yang mungkin hari pertama, malam pertama juga ada yang masih kita evakuasi satu orang ya, siapa? Yes, bro. Siapa namanya? Mbak Selma. Mbak Selma. Nah itu Mbak Selma itu yang istilahnya karena memang malam itu dia tinggal di kelompoknya orang Turki yang mengungsi satu tenda. Kebetulan tendanya diminta supaya geser, pindah. Akhirnya keluarga Turkinya mau pindah ke kota lain, Istanbul ataupun yang lainnya. Tapi yang Mbak Selma ini tidak ada saudara atau tidak ada yang lainnya, hanya ikut sama yang orang Turki itu. Mbak Selma Kemudian Gelin atau apa ya Pak? Gelin. Suaminya ada di Arab Saudi. Nah, kemudian menghubungi pihak kantor KBRI supaya minta dijemput. Kemudian kita jemput. Malam itu juga berada di salah satu pom bensin dan sangat trauma sekali. Malam itu juga ikut tinggal atau nginep di guest house yang kita malam itu menginap di sana. Alhamdulillah kita beberapa kali ada gempa susulan Gitu ya Pak ya? di guest house itu. Yang pertama teriak itu ya Mbak Selma itu, keluar. Kita juga sempat ya berdiri, cuma malas keluar terlalu lagi gitu kan. Ya saking mungkin Mbak Selma itu beberapa, mungkin puluhan atau ratusan kali kena gempa susulan, lihat juga kondisi rumahnya hancur, makanya sangat ini sekali, khawatir sekali. Ya hampir juga kita juga akan lari juga, cuma kalau kita lari nanti sama-sama panik nih gitu kan. Akhirnya kita berusaha tenang aja Pak, pura-pura tenang aja, tidur lagi. Dan ternyata Sokul gitu ya Pak ya? Mbak Selma juga ikut apanya, akhirnya ikut tenang juga gitu ya? Jadi akhirnya tidur juga gitu kan. Ya itulah pengalaman pertama itu yang salah satunya kenapa diambil Hatay itu. Karena paling banyak populasi ya. WNI-nya Ya, jadi sekalian menjalankan misi pelindungan WNI di situ gitu. Ada beberapa poin, nanti saya akan balik ke poin yang Bapak ungkapkan tentang perlindungan WNI karena itu menarik. Tapi sebelum saya lupa, Pak Ondi, tadi Pak Ondi bilang ada keterbatasan dari segi listrik, dari segi logistik dan mungkin fasilitas gitu ya Pak ya di sana. Itu gimana Pak cara Bapak menangani, Bapak dan tim gitu, menangani keterbatasan itu, tantangan itu, gimana cara kayak survive gitu? Ya banyak ya, maksudnya gimana pun caranya kita harus coba survive. Kalau listrik itu waktu itu bisa dibilang bangunan yang punya listrik itu pasti pakai genset. Pasti pakai genset karena sumber listriknya kan pasti ikut terdampak ya. Jadi terus air seadanya, jadi itu lagi musim gitu ya, dingin, Pak, ya? lagi musim dingin. Paling berapa ya Pak cuacanya? -2, -3 -4 gitu. Tapi tidak ada air hangat gitu. Jadi kita hajar aja, yang mandi pakai air dingin, terus listrik juga ngandelin genset gitu. Dan terus yang paling agak sulit waktu itu sebenarnya makanan sih, karena sumber makanan kita waktu itu cuma ini iklan boleh nggak ya? Produk nggak apa-apa ya di nggak apa-apa lah, Indonesia juga apa namanya, Popmie. Itu sumber makanan utama kita waktu itu, karena tidak ada lagi sumber makanan. Tapi ini yang saya salut sih sama orang-orang Turki. Ketika kita bertandang gitu ke kantor AFAD, ke kantor Jandarma, ke kantor pemerintah setempat lah gitu, mereka atau rumah sakit gitu ya. Terus mereka tuh selalu memikirkan kita juga gitu, kayak kamu kok kelihatan capek, ayo kita makan dulu yuk di dapur umum gitu. Jadi kita ya makannya waktu itu terbantu dari satu dapur umum ke dapur umum lain gitu. Jadi karena kalau musafir, karena kalau enggak ya Popmie terus tuh 3 kali sehari kan gawat juga gitu kan. Tumbang nanti Pak sama-sama. Terus ada pengalaman menarik ya, kita lagi makan di Jandarma itu ya Pak. Oke, gimana itu Pak?
Bisa diceritakan itu, Pak? Buat kita juga Tapi kan penasaran jadi. nanti ada Oh, nanti pertanyaannya nanti pertanyaan aja, lain, nanti ya. aja. Oke, Tunggu boleh. tunggu ininya nanti. Tunggu sesinya Iya. gitu ya, Pak ya. Ya, gitu sih ya. Intinya gimana pun cara kan kita lagi menjalankan amanah tuh Betul, untuk betul. membantu mendaratnya bantuan kemanusiaan dari Indonesia. Kita semaksimal mungkin lah mempersiapkan semuanya walaupun dengan keterbatasan itu tadi ya. Kotanya juga masih lumpuh lah bisa dibilang. Cuma ya alhamdulillah mungkin tadi itu balik lagi karena emang niatnya mau membantu pasti ada aja jalan. Ada jalan. Iya, betul sekali. Kalau nggak salah ada 4 tahapan ya, Pak, bantuan dari Indonesia atau 3 tahap bantuan? Ada ya, jadi Seperti apa? keseluruhan ya bantuan itu pertama kita ada bantuan dari pemerintah RI yang diantarkan langsung oleh Pak Dubes ke Gaziantep tapi waktu itu yang tahap pertama suplai makanan. Yang kedua itu yang bersamaan dengan tim SAR dan tim SAR yang datang waktu itu ya. Jadi ada bantuan juga dari Bapak Menteri Pertahanan waktu itu ada bantuan selimut, jaket dan segala macam. Termasuk juga kita mendatangkan tim pencarian dan pertolongan. Dan tahap ketiga itu bantuan yang dibawa oleh tim IMT ya. IMT. Tim IMT termasuk rumah sakit lapangan yang kita bangun di distrik Hasan namanya. Terus yang terakhir adalah bantuan yang pada saat kunjungan Pak Menko PMK dan Kepala BNPB ke Hatay waktu itu sekaligus menyerah terimakan bantuan Luar biasa. logistik lah untuk korban gempa. Itu kan pemerintah Indonesia dan juga pihak KBRI banyak banget ya, Pak ya, melakukan kontribusinya. Itu gimana, Pak? Koordinasi dengan pihak-pihak pemerintah daerah itu seperti apa, bisa diceritakan, Pak? Kendala terbesar itu sebenarnya bahasa ya. Ya. Kendala. Salah satu kendalanya bahasa. Jadi hari pertama itu kita terjun bebas nih. Oh, gimana itu, Pak, terjun bebas itu? Dia tanggal berapa ya lupa? Tanggal 9 ya? 10 ya. Sewaktu kita diberikan perintah atau petunjuk dari Pak Dubes untuk berangkat tanggal 9-nya, cuma kebetulan memang kendaraannya belum siap, jadi kita mundur di tanggal 10 pagi, jam 5 atau jam 6 pagi kita berangkat. Seharusnya kita bawa yang bisa bahasa Turki sih gitu kan, cuma memang saat Saya itu ikut itu, Pak. harusnya ikut ya. Cuma memang saat itu kita sudah berangkat aja karena memang Sudah diharuskan perintahnya harus berangkat, kita berangkat aja. Dan ternyata pada saat kita sampai di lokasi, sebelumnya kan ke bandara dulu untuk ngecekan barengan dengan Pak Adhan juga untuk mempersiapkan kedatangan tim Basarnas dan Hercules yang datang ya. Kemudian langsung kita ke Hatay. Langsung ke Hatay kita bertemu di APAD. Ya, pertama dengan di APAD, untungnya memang di APAD sudah menyiapkan jadi tim command centernya APAD itu, jadi ada beberapa yang memang dikhususkan dari tour guide mungkin yang ada di Turki, baik itu yang bahasa Inggris, semua bahasa mungkin dunia ada gitu kan. Jadi kita ketemunya dengan penghubung dari tim APAD dengan yang tim yang akan datang memberikan bantuan. Jadi salah satunya kita bicaranya dengan mereka. Namun karena bukan pemberi keputusan, jadi akhirnya sepertinya dilempar sana, lempar sini gitu kan. Jadi nggak ketemu gitu kan. Sampai kita terakhir ke Jandarma gitu kan, karena Jandarma itu pusat kendalinya bagi tim SAR yang dari luar negeri atau yang asing. Koordinasinya di sana, kita ke sana. Nah, gitu sampai situ juga belum ditemukan di mana tempatnya. Kita tempat yang sudah ada sudah full, sementara kita punya tim SAR medium kurang lebih, tadi mungkin koreksi bukan 26 tapi 48 orang. Luar biasa sekali. Nah, itu yang agak kita jadi sedikit terkendala dengan tempat yang akan kita tempati itu. Hari pertama ya kita ini langsung cerita lucu di sini. Oh, boleh, Pak, boleh. Penasaran Hari ini, Pak. itu hari pertama kita selesai sampai beberapa kali koordinasi dengan tim AFAD, kemudian Jandarma, kemudian ada tim yang lainnya yang bantu. Kemudian besoknya kita kembali lagi. Sebelumnya kita dari asosiasi tour guide-nya di Turki ada memberikan rekomendasi beberapa orang. Ternyata ada satu yang tour guide-nya asli
Hatay, Dokyo gitu kan. Karena itu tempatnya di sana ya kita ambil aja. Kita belum tanya juga dia bahasa Indonesianya bagaimana, bahasa Turkinya seperti apa, bahasa Inggris bagaimana. Kita ambil. Ternyata bukan jadi solusi dalam permasalahan, malah jadi kita semacam dalam masalah gitu kan. Jadi bingung gitu kan. Dan ternyata apa yang kita sampaikan sama dia terimanya kurang fasih pas lah gitu kan, translate-nya. Apa yang kita sampaikan. Karena bahasa Indonesianya baru selesai lulusan dari BIPA kayak gitu. Oh, BIPA. Jadi BIPA 1 Iya, jangan-jangan. gitu ya. BIPA 1 kayaknya. BIPA 1 kayaknya mungkin. Mas Furqan ya namanya. Mas Furqan, ya. Ya ternyata baru tur guide baru 3 bulan gitu kan. Akhirnya nggak sampai 1 hari, udahlah kita kita pulangkan gitu kan. Karena bukan jadi penyelesaian masalah, malah tambah masalah gitu kan, jadi pusing gitu. Nah itu mungkin salah satu yang menariknya. Kalau cerita menariknya yang lainnya mungkin ada lagi banyak lagi, tapi nanti di sesi selanjutnya gitu kan. Iya. Jadi itu tadi pertama kendala bahasa yang pasti ya. Karena gimana pun juga bahasa Inggris terbatas ya Pak. Itu yang kita agak bingung juga tuh. Sampai saya waktu itu sempat nelfon Bu Lita di Ankara gitu, Bu tolong terjemahin apa yang saya omongin ke bahasa Turki gitu, baru agak. Nah tapi untungnya setelah kita pulangkan Mas Furqan itu, besoknya kita kedatangan Mas Erdem namanya. Mas Furqan, Mas Erdem tuh siapa? Mas Erdem itu salah satu tour guide yang berbahasa Indonesia gitu dan fasih bahasa Indonesia. Itu koordinasinya mulai lancar lah, karena sudah sudah tidak ada kendala bahasa gitu. Tapi ya Mas Furqan, makasih sudah menemani kita di hari-hari awal ya. Semangat terus. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk Asosiasi Tour Guide khusus Indonesia telah membantu. Bravo. Baik, terus Pak, tadi kan Bapak-bapak bilang nih kalau misalnya ada berbagai macam berkali-kali gempa susulan gitu ya Pak ya. Itu bagaimana itu respon dari keluarga Bapak masing-masing gitu? Apakah kayak melarang atau ya silakan berjihad gitu? Itu bagaimana itu Pak? Ada kesan yang menarik atau pesan dari keluarga? Kalau saya sih nggak ada, karena kita nggak ngabarin. Karena kita nggak ngabarin. Diam-diam gitu ya Pak. Ya kita ngabarin mau ke sana ya paling hanya ya hati-hati gitu kan. Nggak ngasih tahu gitu ya Pak kalau ada gempa susulan takutnya. Kan memang sudah tahu ada gempa, cuma hati-hati cari tempat yang aman gitu kan. Jangan tidur di gedung, kalau bisa ya di tempat yang aman lah gitu kan. Itu aja sih. Berarti dunia di lapangan ya Pak ya? Padahal realitanya di lapangan kita tetap tidur di tempat gedung itu nggak kita kasih kabar gitu kan. Biar nggak khawatir Iya. ya pastinya. No, kalau ada istilah no news, it's a good news. Karena berarti nggak ada apa-apa. Biasa sekali. Alhamdulillah. Masih sampai kita langsung interview nih Pak. Alhamdulillah. Betul sekali. Kalau untuk posko nih Pak, saya penasaran kondisinya tuh seperti apa sih Pak posko Indonesia di Hatay itu, kayak timnya seperti apa, terus bagaimana koordinasinya kayak gitu. Mungkin ada foto-fotonya. Enggak. Itu juga cukup menarik lah gitu untuk dapatnya hasa itu. Mungkin Pak, dia yang saya karena memang untuk dapat hasa itu kita butuh perjuangan yang sangat ini. Jadi sebenarnya tuh arahan yang kita dapat waktu itu, posko itu didirikan di Antakya, di kota Antakya, instead di Hasa gitu. Karena di Antakya itu kan ya tadi yang saya sampaikan memang itu parah sih. Kita sempat hari pertama hari kedua itu menyusuri pusat kota, itu isinya ya bangunan runtuh aja semua. Pekerja lagi berusaha mengevakuasi orang yang selamat gitu. Nah tapi H-1 tuh saya ingat ya Pak, H-1 sebelum tim, H-2 lah ya, H-2 sebelum tim datang, kita dikabarin sama AFAD gitu, sama orang Kementerian Kesehatan Turki juga, lokasinya di Hasa gitu. Hasa tuh sebelah mana ya? Hatay gitu, nggak tahu kan? Oh bukan di Antakya, bukan di Hasa gitu. Terus kita googling, oh Hasa tuh masih di provinsi Hatay tapi bukan di kota Antakyanya gitu. Nah, terus tapi waktu itu karena kita ada dua ya, ada tim SAR, ada tim EMT, Emergency Medical Team. Kalau tim SAR itu kan puing-puing, runtuh-runtuhan untuk mencari korban itu
memang pusatnya di Antakya sebenarnya, karena tadi kan banyak sekali bangunan yang runtuh. Nah, makanya waktu itu kita dapat arahan juga dari Pak Dubes, bisa nggak di split tim SAR itu di Antakya, kalau rumah sakit lapangan tim IMT itu di Hasa, nggak apa-apa gitu. Akhirnya kita koordinasi lah ke AFAD, kita mau split bisa nggak, karena tim SAR akan banyak beroperasinya di Antakya pasti dibanding di Hasa gitu. Oh iya, bisa. Akhirnya dibolehkan di split. Jadi tim SAR kita itu poskonya tuh namanya di Hatay Expo. Hatay Expo itu ada di kota Antakya lah. Tidak jauh dari kota Antakya. Kita membangun tenda base camp untuk tim SAR. Terus di Hasa itu kita di lapangan cukup luas ya. Lapangan cukup luas itu kita didedikasikan untuk rumah sakit lapangan sebagai posko tim Indonesia juga. Nah, tapi sebelum itu sebenarnya di Hasanya itu nggak di lapangan itu, tapi di rumah sakit umum daerahnya Hasa lah, tadinya mau dikasihnya di pelatarannya gitu. Tapi pas kita ke sana, kayaknya nggak akan cukup gitu kalau rumah sakit lapangannya didirikan di sana gitu. Jadi kita nego lagi gitu kan. Bisa nggak di tempat yang lebih luas, dicariin tempat yang lebih luas karena kita luasnya segini dan macam-macam. Akhirnya kita keliling tuh ya, di escort sama pemerintah kota Hasanya. Untungnya pas kebetulan kita ke rumah sakit Hasa, pas kita mau pulang, tentunya ada Gubernur Yozgat sebagai koordinator Hasa gitu, wilayah Hasa. Jadi dia langsung ambil keputusan. Nih coba bantuin cari lapangan yang kira-kira bisa mengakomodir. Kita naik mobil keliling, terus berhenti di pinggir jalan, ini ada lapangan ini luas segini kayak cocok gitu. Tapi masih tanah gitu ya, belum diratain. Terus dia bilang ada 3 alternatif sih sebetulnya. Ada alternatif tempat yang dikasih sama pemerintah kota Hasa itu. Cuma mereka bilang ini yang paling bagus. Ya ngapain lagi cari yang 2 lagi gitu kan, kalau yang bagus itu gitu ya. Sudah ada. Karena memang ngelihat dari kondisi lapangannya kan luas, sementara kita diminta mencari tanah seluas 20.000 meter persegi. 20.000 meter persegi gitu kan. Dan itu juga didukung karena dekat pemukiman ya. Jadi sumber listrik sama sumber air bisa dicari lah, bisa. Yang kedua juga dari hasilnya koordinasi dengan rumah sakit kan memang. Iya. Hasa itu menjadi tempat yang membutuhkan kesehatan. Karena rumah sakit Hasa pasiennya setiap hari datang dari NTP kurang lebih 400 orang dan tidak terlayani di rumah sakit Hasa. Jadi rumah sakit Hasa yang punya kita itu alternatif buat warga yang dari NTP, jadi tidak ke rumah sakit Hasa, cuma ke rumah sakit kita. Karena kondisi rumah sakit daerah Hasa itu juga hancur gitu. Rumah sakitnya hancur. Jadi mereka bangun tenda juga sebenarnya di pelataran parkirnya. Jadi nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Jadi mereka kewalahan ketika belum ada rumah sakit kita waktu itu. Karena mereka harus menampung pasien dari sekitar Hasa juga, dari AKTP, dari Kerekan gitu. Dari mana-mana lah. Jadi katanya udah kamu kalau bisa di Hasa aja, di lapangan itu karena itu di antara AKTP dan Hasa gitu. Jadi bisa menjadi rumah sakit rujukan alternatif dari yang AKTP, dari yang Hasa ke situ, tidak perlu ke rumah sakit daerah karena mereka kewalahan juga karena rumah sakit mereka hancur bangunan. Gitu. Itu Pak, sebelum tadi kan prosesnya cukup panjang ya Pak ya untuk menentukan titik. Panjang sekali ya Pak. Bisa diceritakan nggak itu Pak? Yang paling kita penasaran, Bapak ini tidur di mana gitu? Apakah di lapangan ataupun di runtuhan atau seperti apa itu Pak? 2 hari pertama kita tidur di guest house itu ya, rumah kebun lah gitu kan. Rumah kebun. Yang punya yang retak-retak itu gitu kan. Itu cuma dikasih untuk 2 malam aja. Nah, malam itu ada listrik juga itu Pak? Itu ada listrik, ada genset. Cuma hari pertama ada heaternya, ada pemanasnya, tapi yang malam keduanya heaternya udah diambil sama, ada kebetulan mungkin yang punya tempat itu ngundang ada beberapa keluarga ikut tinggal di situ karena pertama kita jadi pionirnya di situ untuk tinggal di situ. Ternyata ada yang setelah kita ada yang tinggal di situ, jadi kita sebagai kelinci percobaannya gitu. Berani apa enggak kan gitu. Aman apa enggak? Soalnya yang jaga di situ juga nggak berani tinggal di gedung itu, yang malah tinggal di samping gedung itu, di dapur lah, di dapurnya mereka di bawah gitu. Kita aja yang berani di gedung itu. Kita di lantai 2 lagi. Lantai 2. Tapi kan tidak ada pilihan ya sudah. Kita tidur di situ. Itu mungkin kalau bahasa Turkinya kerkan itu apa sih? Katanya ada ininya tuh, ada. Jadi ternyata katanya apa?
1000 atau ribuan patahan katanya. Dia ribuan getaran. Jadi pusatnya gempanya yang beberapa kali gempa yang terjadi itu pusatnya ada di Kerkan itu, ada di lokasinya kita tinggal itu. Jangan-jangan di apartemennya Bapak ya? Nah, Jadi apa? bisa jadi gitu ya. Karena waktu kita ngerasain gempa itu emang goyangnya parah sih. Lumayan lah, 4,8 atau berapa lah itu. Iya, itu kita 2 malam ya di 2 situ. malam. Terus hari-hari berikutnya tuh kita, ini cerita menarik juga nih, bantuan dari masyarakat Turki nih. Oh, gimana itu? Bahkan jadi ada pension tuh apa ya bahasa Indonesianya? Kayak motel ya kali, atau Losmen ya? losmen gitu. Di daerah namanya Samandak. Samandak itu cukup jauh juga sih sebenarnya, itu di pinggir pantai gitu. Ini dibantuin sama teman-teman KBRI juga tuh. Kita tadinya mau nyewa di situ kan. Tadinya tuh di charge katanya semalam itu 500 lira di situ. Cuma karena tahu yang akan tidur di situ adalah tim bantuan kemanusiaan, akhirnya digratisin. Gratis, nggak perlu bayar. Katanya kamu tempatin aja tempat kita, nggak perlu bayar, jadi gratis. Iya. Itu terbantu sekali. Jadi kita terima kasih sama Mr. Mehmet Bey. Terima kasih Harus nonton itu ya, Pak ya. Kita kirim linknya nanti. Mehmet Bey, terima kasih sudah Masih hutang kita tuh, terlupakan. ya, Seumur hidup. menampung kita selama hampir 2 minggu, hampir sebulan bahkan. Oh, sebenarnya itu. 2 minggu lebih di situ tanpa dipungut biaya. Walaupun gempa ketiga tuh Pak ada yang 6,4, pusatnya di Samandak. Oh, emang di mana Emang kayak Bapak pergi iya, di situ kayaknya apa gimana saat kita gempa? menginap gempanya ngikut gitu. Luar biasa. Sebetulnya bukan kita, kalau kita mah nggak nggak ada gempa waktu kita itu. Pas hari itu ada siapa sih yang datang tuh? Ada Pak Dimas. Pak Dimas kayaknya kalau nggak Oh, salah gitu itu. ya. Dimas yang gempa itu. Dan pusatnya di Samandak. Lagi. Cuma alhamdulillah bangunannya baik-baik aja. Nggak retak. Di sana kita merasa lebih aman ya, karena kondisi bangunan itu masih bagus. Tapi itu yang salutnya sama Mehmet Bey itu, sama pemiliknya mungkin ya. Kalau Mehmet Bey kan mungkin penunggunya gitu ya. Ada pemiliknya saya kurang tahu siapa namanya. Tapi terima kasih banget karena kita ditampung di situ selama 2 minggu lebih. Jadi kita ibaratnya punya safe house lah gitu, punya rumah yang lumayan aman untuk berteduh gitu. Walaupun kita pernah waktu habis gempa ketiga ya tidur di mobil gitu ya. Ya udah konsekuensi kita di daerah gempa lah. Ya sebagai inilah apa namanya, bukan berani sekali gitu. Kita juga takut juga, khawatir juga. Beranikan diri ya. Kita nyampe juga malam itu pas gempa itu kita tunggu dulu, jangan langsung karena pinggir laut takutnya ada kan di atas 6, berapa 6,7 ya? 6,4. 0,4 ya. Karena di pinggir laut takutnya ada mungkin air laut naik ataupun yang lain. Kita tunggu dulu sampai mungkin jam 12 malam lah baru kita ke mana itu? Ke pension ke Samandak itu. Tadinya mau nginep di sana cuma nginep atau tidak kan. Jadi semua resiko tanggung masing-masing gitu. Jadi nggak ada yang berani, akhirnya pulang lagi ke mana? Expo. Ke Expo. Ke posnya Basarnas, tapi kita tidur di mobil, di parkiran gitu. Udah di parkiran ini masih goyang-goyang. Masih gempa. Ya itu salah satunya untuk menghindari bukannya kita nggak takut dengan gempa, takut juga gitu ya. Adalah kekhawatiran. Apalagi setelah melihat bangunan-bangunan yang runtuh itu ya. Jadi ada rasa-rasa khawatir tuh pasti ada. Ada trauma nggak, Pak? Nggak ada ya? Mungkin ada ya. Campuran. Mungkin kalau saya mungkin ada gitu. Jadi kalau ada trauma getaran sih, gitu istilahnya refleks kita aja kalau ada gempa udah mau berdiri atau lari atau bagaimana gitu. Atau diem aja stay cool kan tadi. Mungkin trauma mungkin ada mungkin. Iya. Tapi belum terasa sih. Belum terasa, semoga Semoga nggak berkelanjutan deh.